subtematika pembelajaran 1. Baik, anak-anak semuanya, langsung kita mulai saja. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Tidak mungkin kita akan bisa hidup sendirian. Maka kita perlu adanya komunikasi. Komunikasi bermacam-macam alat yang bisa digunakan. Kalau dahulu kita menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana, misalnya pentolan dan sebagainya. Sekarang sudah menggunakan alat-alat yang modern. Nah, semuanya, ini ada suatu gambar yang menggambarkan pada suatu ketika ada tukang pos atau pak pos yang menghampiri datang pada sahabat-sahabat kita untuk memberikan surat. Nah, surat ini berisi kabar atau berisi sesuatu tentang apa yang akan disampaikan kepada kita dari orang lain. Nah, sekarang seperti apa sih sebenarnya komunikasi atau sejarah komunikasi yang ada? Mari kita lanjutkan, kita baca dengan bacaan berikut. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antara manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat berkembang, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara menyampaikan pesan dari Jawa. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal dengan adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan bagi penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah memakai surat. Sebelum adanya kertas, surat tertulis atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio, televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jaringan sosial. Jaringan sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Anak-anak semuanya, kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Mari sekarang kita cari kalimat pokok yang ada di bacaan tadi. Sejarah komunikasi. Ya, pada paragraf 1. Silakan dicari. Baik. Kita lihat paragraf 1. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Ini ada di baris yang pertama, kalimat yang pertama dari paragraf 1. Mari kita lihat untuk paragraf 2. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Ya. Apa sekarang paragraf yang ketiga? Silakan. Sudah ketemu? Iya. Baik. Kita lihat bersama apa sih gagasan pokok atau kalimat utama pada paragraf yang ketiga. Ya.
salah satu penyampaian pesan secara tertulis melalui surat. Mari kita lihat paragraf yang terakhir. Di sini kalau kita baca, saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jaringan sosial dan seterusnya. Mari kita lihat, kita cari gagasan pokoknya di mana. Oke, baik, sudah ketemu? Ya, ini gagasan pokoknya. Nah, anak-anak semuanya, dari kalimat pokok, dari gagasan pokok setiap paragraf tadi, kalau kita kumpulkan menjadi satu paragraf, ya toh, itu yang kita namakan ringkasan. Coba sekarang silakan dibuat ringkasannya. Ya, sudah? Yuk, kita lihat bersama. Iya, ini adalah ringkasannya. Kita awali dengan judul terlebih dahulu. Judul dari bacaan tadi adalah Sejarah Komunikasi. Kemudian gagasan pokok yang pertama atau kalimat pokok yang pertama, komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Kita jadikan kalimat pertama. Disambung gagasan pokok atau kalimat pokok yang kedua, ada bermacam-macam cara menyampaikan pesan dari jauh. Disambung yang ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Dan kalimat yang terakhir kita masukkan, saat ini ada jaringan internet. Nah, anak-anak semuanya, kita kembali ke sejarah komunikasi. Ya, bacaan tadi. Ada beberapa kata yang digarisbawahi. Coba silahkan sekarang dilihat kembali, disalin di kolom yang tersedia. Iya. Oh, kita dapatkan kata gagasan, kata pesan, kemudian lisan, selanjutnya informasi, selanjutnya kentungan, selanjutnya penyampaian, kemudian surat, koran, media, dan internet. Nah, sekarang silahkan anak-anak cari dalam kamus arti kata dari kata-kata tersebut. Oke, kita lanjut. Sudah selesai? Yuk, kata gagasan. Gagasan berarti ide, gambaran, pemikiran, pikiran, atau pendapat. Kemudian yang kedua, pesan. Pesan adalah perintah, nasihat, perintah atau nasihat yang disampaikan melalui orang lain. Jadi disampaikan lewat orang lain, tidak disampaikan secara sendiri. Lisan. Lisan itu alat ucap kita, yakni berupa lidah, mulut, atau kata-kata yang diucapkan. Kemudian berikutnya adalah informasi. Informasi adalah pemberitahuan, kabar, berita tentang sesuatu. Berikutnya kentungan. Alat yang terbuat dari kayu atau bambu yang dilubangi, kemudian ketika dipukul menghasilkan bunyi.
Yang berikutnya adalah penyampaian. Penyampaian berarti proses atau cara menyampaikan. Yang ketujuh, surat. Surat yang adalah kertas dan sebagainya yang apa ya? Yang bertulis berbagai isi. Jadi kertas yang di situ tertulis berbagai isi dan berbagai maksud tertentu. Kemudian koran. Apa toh koran itu? Koran adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar atau berita dan sebagainya, terbagi dalam kolom-kolom dan terbit secara periodik. Ini koran. Berikutnya adalah media. Media itu alat atau sarana komunikasi seperti ya koran, majalah, radio, film, TV, poster dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah internet. Apa sebenarnya internet? Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas-fasilitas komputer yang terhubung, terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon ataupun satelit. Nah, anak-anak, ini Siti mendapatkan kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Amati bersama itu. Nah, itu sebenarnya adalah kartu pos, kalau dulu namanya itu kartu pos ya. Nah, ada orang yang dituju ya, ada isinya dan sebagainya ada, dan di situ dihias dengan indah. Nah, silakan anak-anak siapkan kertas atau karton, kemudian kamu buat kartu pos seperti yang ada di bawah itu. Nah, kemudian hiaslah kartu pos itu seindah mungkin, kemudian difoto, kirimkan lewat WA grup. Nah, anak-anak, setelah kita buat, mari kita amati bersama-sama. Kartu pos yang kita buat berbentuk segi 4. Nah, segi 4 itu mempunyai keliling. Bagaimana sih mencari kelilingnya, menghitung kelilingnya? Apa sih keliling itu? Nah, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi. Mari kita perhatikan. Ini di sini ada sisi yang pertama. Yang di atas ini adalah sisi yang pertama. Sisi, kemudian sini ke bawah, putar sini. Ya, ini namanya keliling. Saya mengelilingi gedung sekolah, termasuk dari depan kelas kita ini, berputar sampai kantor sana, lewat belakang sampai ke kantin, berputar kembali ke depan kelas kita, namanya keliling. Sama halnya ini dari sini menuju ke pojok sini, dari sini pojok ke sini, ini pojok ke sini, sampai ke sini lagi. Ini yang dinamakan keliling. Nah, di sini kalau mau menghitung kelilingnya berarti sini ditambah sini, ditambah panjangnya ini, ditambah panjangnya. Nah, anak-anak semuanya, mari kita lihat bersama. Iya. Nah, itu ke bawah, kemudian ke sebelah sana, dan terakhir ke sana. Ini baru namanya keliling. Nah, iya. Nah, mari kita berlatih sekarang.
Nah, gambar-gambar ini sekarang silakan anak-anak buat di buku, kemudian di garis kelilingnya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Ini segi 4 kelilingnya, kemudian kita tebali. Garis tepinya kita tebali. Ini yang dinamakan keliling. Sampai ini sampai semuanya, sampai selesai. Nah, anak-anak semuanya, sekian pembelajaran hari ini. Selamat bertugas, selamat belajar. Ya, jangan lupa tugas-tugas tadi dikirimkan lewat WhatsApp. Terima kasih. Selamat sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.